Rock Ghost dan monster empat tangan mulai berhadapan. Masing-masing dari mereka sudah mengambil ancang-ancang untuk memulai pertandingan. Tidak hanya monsternya, kedua master pun saling berhadapan. Di pihak juara bertahan adalah pria kekar yang bernama Xiong Shu. Sedangkan di pihak penantang adalah Linzi sang MC kita. Xiong memperingatkan Linzi, jika monster empat tangannya membuat monster kurus itu terluka parah, maka dia harap Linzi tidak merengek. Seperti biasa, Linzi dengan santai mempersilahkan lawannya untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Melihat respon dari Linzi yang tidak ketakutan, Xiong mulai sedikit terpancing emosinya. Setelah percakapan singkat itu, akhirnya mereka menandatangani kontrak pertandingan. Wasit pun langsung memulai pertandingannya. Xiong langsung memerintahkan monster empat tangannya untuk segera menyerang. Monster itu pun melaju ke arah Rock Ghost. Dengan sigap Rock Ghost menghindari sergapan itu, tampaknya kecepatan dari Rock Ghost lebih unggul daripada monster empat tangan. Linzi langsung menganalisis jalannya pertandingan. Dia juga mulai menilai kelebihan dan kekurangan dari Rock Ghost. Setelah menghindari serangan dari monster empat tangan, Rock Ghost langsung melancarkan serangan ke arah lawannya. Tendangan maut dilancarkan ke arah monster empat tangan. Sayangnya monster itu tidak hanya menang soal otot saja, dia juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu memiliki lengan yang lebih banyak dari lawannya. Serangan Rock Ghost dengan mudah ditangkap oleh monster empat tangan. Tidak berhenti di sana, Rock Ghost langsung melancarkan pukulannya ke arah monster empat tangan. Akan tetapi, monster itu mampu menangkap serangan dari Rock Ghost tanpa kesulitan apapun. Akhirnya, Rock Ghost telah dilumpuhkan, tangan dan kakinya telah ditangkap, dia tak mampu bergerak lagi. Monster empat tangan mengangkat Rock Ghost, dengan kekuatan penuh, monster empat tangan menghantam punggung Rock Ghost dengan keras. Rock Ghost yang terkena serangan itu langsung terpental jauh, batu di punggungnya hancur hingga membuat lubang yang cukup besar. Dia juga tersungkur tak berdaya setelah menerima pukulan itu. Melihat kondisi monsternya, Linzi menyadari, jika monster empat tangan itu memiliki kekuatan fisik yang sangat berbahaya. Xiong langsung menjelaskan, jika monster empat tangannya memang sangat kurang dalam hal kemampuan atau skill, akan tetapi jika beradu fisik, dia mampu mengimbangi monster dengan rank lebih tinggi. Akhirnya, Linzi memahami kenapa lawannya sangat percaya diri dalam pertandingan kali ini. Mereka sangat diuntungkan di dalam pertarungan di atas arena, karena aturan di arena ini adalah pertarungan yang hanya boleh mengandalkan fisik saja. Monster empat tangan melancarkan serangan lanjutannya, dia mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya. Tampaknya dia akan menghantamkan pukulan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Untungnya, Rock Ghost sudah tersadar, dia langsung menghindari serangan mematikan itu. Akan tetapi, monster empat tangan tak membiarkan Rock Ghost kabur, dia menahan kaki Rock Ghost dengan salah satu lengan lainnya. Akhirnya hantaman itu diluncurkan ke arah Rock Ghost. Rock Ghost tidak mampu menghindari serangan yang datang ke arahnya. Serangan itu pun membuat Rock Ghost terluka cukup parah. Melihat lawannya tidak ada perlawanan yang berarti, Xiong mulai meremehkan Linzi dan monsternya. Ahning yang berada di luar arena, mulai mengkhawatirkan kondisi Rock Ghost yang telah dihajar habis-habisan oleh monster empat tangan. Linzi berpikir keras, kali ini lawannya sangat kuat, sedangkan Rock Ghost tanpa menggunakan skillnya pasti kalah telak, ditambah lagi, lawannya memiliki empat tangan berotot, jadi makin susah untuk melawannya dalam jarak dekat. Dia teringat pesan dari Xingyi, jika Rock Ghost masih memiliki satu wujud transformasi lagi selain Spirit Ghost, wujud itu akan muncul jika kondisi dari Rock Ghost sudah terdesak. Saat ini, pilihannya hanya tinggal dua. Rock Ghost memaksa dirinya untuk transformasi, atau dia mati terbunuh di atas arena. Rock Ghost, aku harap kau menunjukkan sebuah keajaiban, kau telah berusaha sekuat tenagamu. Apakah kita hanya akan bergantung terus-menerus ke Snow Maiden? Di saat yang bersamaan monster empat tangan mendekati Rock Ghost yang terkapar tak berdaya, dia akan menginjak kepala Rock Ghost dan akan mengakhiri pertandingan ini. Sesaat sebelum itu terjadi, Rock Ghost langsung membuka matanya. Dia pun langsung bangkit dan meluncurkan serangan dadakan ke arah perut monster empat tangan. Monster itu teriak kesakitan. Setelah serangan itu, tampak lapisan batu pada tangan Rock Ghost terkelupas satu persatu. Setelah itu dia berteriak keras, secara bersamaan lapisan batu pada tubuh Rock Ghost langsung pecah berhamburan. Muncullah wujud baru dari Rock Ghost yang telah Linzi tunggu-tunggu. Seperti wujud Spirit Ghost, wujud ini juga memiliki batas waktu. Wujud ini ada wujud Ghost General, waktu skill berdurasi 60 detik,
Keunggulan dari wujud ini adalah peningkatan kecepatan hingga 300%, akan tetapi wujud ini juga memiliki kekurangan, yaitu pengurangan pertahanan sebanyak 100%. Lindsay kagum dengan wujud baru Rock Ghost. Jual beli serangan pun terjadi lagi, monster 4 tangan langsung mengarahkan pukulan mautnya ke arah Rock Ghost, dengan kecepatan Rock Ghost yang meningkat pesat, saat ini dia mampu menghindari pukulan itu. Xiong masih menertawakan keadaan Rock Ghost, dia menganggap, serangan Rock Ghost tak berguna sama sekali, dia hanya mengulangi kekalahan sebelumnya. Dalam pertandingan itu tampak, Rock Ghost yang berpindah ke bagian belakang monster 4 tangan, dengan sigap monster itu memukul Rock Ghost dengan salah satu tangannya, akan tetapi Rock Ghost mampu menghindari serangan itu juga. Akhirnya, Xiong menyadari, jika Rock Ghost yang dia lawan sekarang bukanlah Rock Ghost yang tadi. Dengan kecepatan penuh, Rock Ghost selalu menghindari pukulan demi pukulan yang monster 4 tangan itu lakukan. Tampaknya, emosi monster 4 tangan itu semakin meningkat, dia tak mampu lagi memukul Rock Ghost. Dari arah belakang, Rock Ghost memberi monster 4 tangan itu tendangan yang sangat menyakitkan. Rock Ghost menunjukkan senyum jahatnya. Dia langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah monster 4 tangan. Monster itu hanya mampu menahan serangan yang tak mampu ia hindari. Sistem langsung menginfokan, jika waktu transformasi Ghost General tersisa 10 detik lagi, Lindsay pun langsung mengingatkan Rock Ghost untuk tidak main-main lagi. Waktu yang mereka miliki hanya tinggal sedikit. Rock Ghost mulai serius, dan dia langsung melancarkan serangan fatal. Dia menerjang monster 4 tangan dari arah atas, seperti seekor falcon yang menerjang mangsanya. Monster 4 tangan yang tak mampu menghindari serangan itu, langsung berteriak kesakitan. Dia langsung terkapar tak sadarkan diri. Setelah pertandingan itu, Rock Ghost naik level. Saat ini dia naik ke rank 3, stage 4, dia juga membuka skill baru dalam bentuk Ghost Generalnya. Wujud Rock Ghost kembali ke bentuk semula. Bentuk Ghost General telah berakhir. Xiong pun terkejut, baru kali ini monster 4 tangan dihajar habis-habisan, sampai tak sadarkan diri. Para penonton langsung gaduh, juara bertahan mereka telah ditumbangkan. Melihat monster 4 tangan tak mampu melanjutkan pertandingan, akhirnya wasit akan mengumumkan pemenangnya. Di sisi Lindsay, dia ketakutan melihat kondisi monster 4 tangan, dia takut berlebihan hingga menewaskan monster 4 tangan. Para penonton terdiam, mereka menunggu pengumuman dari wasit pertandingan. Akhirnya, wasit mengumumkan jika Lindsay melakukan pelanggaran, karena monsternya telah menggunakan skill dalam pertandingan ini. Beberapa dari penonton pun bergumam, jika monster milik Lindsay memang berubah bentuk, akan tetapi perubahan itu bisa dianggap hanya melepaskan armor saja. Xiong masih tidak terima dengan kekalahannya, dia tidak akan membiarkan Lindsay membawa hadiahnya. Secara mengejutkan, Lindsay mengakui kekalahannya dalam pertandingan monster versus monster. Dia juga mengusulkan kepada lawannya, bagaimana jika pertandingan ini digantikan dengan dia versus Xiong, dan yang menang akan membawa hadiahnya. Xiong langsung menunjukkan ekspresi bahagianya, dia menganggap, Lindsay hanyalah bocah kurus yang sombong. Wasit juga terkejut mendengar penawaran pertandingan ulang dari Lindsay. Setelah itu, para penonton langsung bersorak, mereka bersemangat untuk menonton pertandingan antar master. Ini pasti akan lebih seru dari pertandingan antar monster. Rock Ghost tertunduk lesu, dia merasa telah mengecewakan masternya. Akan tetapi Lindsay menenangkan monsternya, dia merasa bangga melihat perjuangan Rock Ghost sebelumnya. Rock Ghost kembali bersemangat lagi setelah mendengar perkataan Lindsay. Di sisi lain, Xiong dan wasit saling memberikan kode satu sama lain. Setelah itu, wasit langsung menyetujui pertandingan antara Xiong dan Lindsay. Wasit juga mengumumkan, siapapun pemenangnya, akan mendapatkan hadiahnya. Xiong sudah siap untuk memberi pelajaran kepada bocah kurus di hadapannya. Lindsay melihat Ah Ning yang sangat khawatir, dia juga memberikan isyarat anggukan kepada Ah Ning supaya dia gak khawatir lagi. Di hadapan Lindsay, Xiong sudah siap dengan kuda-kudanya. Scene berpindah di pusat kota. Tampak Tan Yong dan Xinyi masih memperdebatkan keputusan Xinyi. Tan Yong terkejut mendengar jawaban dari Xinyi, ternyata selama ini Xinyi hanya menganggap Tan Yong sebagai kakak saja dan tidak lebih. Dia juga membenarkan, jika dia suka dengan Lindsay.
Tan Yong semakin merasa patah hati, Sinyi juga memintanya untuk pulang terlebih dahulu. Dia pun langsung meninggalkan Tan Yong sendirian. Tan Yong yang sakit hati, dia berjalan tanpa tentu arah sambil meneguk sebotol air oleng. Dia berjalan sendirian melewati gang-gang sempit di pinggiran kota. Dia yang berjalan sambil menggerutu, tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari seseorang. Di tempat lain tampak seorang gadis kecil yang tak sadarkan diri. Dan di samping gadis itu ada seekor monster dengan bentuk yang aneh dan memiliki mata berwarna merah menyala. Tan Yong akhirnya menemukan sumber teriakan tadi. Dia melihat gadis kecil yang tak sadarkan diri. Dia langsung berlari ke arah gadis itu. Dia juga langsung memberikan tendangan madun ke monster hitam di dekat gadis kecil. Monster itu langsung terpental beberapa meter. Tan Yong menanyakan kondisi gadis itu. Dia juga bertanya-tanya, dari mana asalnya monster luar itu? Dari arah atas gedung, ada seseorang yang mempertanyakan kata-kata dari Tan Yong. Apakah ada di dunia ini yang namanya monster liar? Sontak, Tan Yong memalingkan pandangannya ke arah sumber suara itu. Orang itu langsung melompat turun dari gedung di belakang Tan Yong. Tan Yong menanyakan identitas pria di hadapannya. Dia juga menanyakan, apakah monster liar itu miliknya. Pria itu kembali menanyakan, siapa yang pertama kali menentukan monster liar itu jahat dan monster yang bersama manusia itu baik. Tan Yong menjadi semakin bingung dengan perkataan pria di hadapannya. Pria itu juga menjelaskan, jika usia dari monster itu jauh melampaui usia dari manusia, jika master dari monster itu meninggal, maka monster itu tidak akan bisa dijinakan oleh manusia lain. Mereka hanya bisa hidup sendiri di sisa usia mereka, tanpa ada yang peduli lagi, menyayangi mereka lagi, bahkan lebih parahnya, monster itu akan dianggap monster liar. Tan Yong langsung mensummon nekromancernya. Dia tidak terima jika monster digunakan untuk menyakiti manusia lain. Oh, jadi kamu Tan Yong ya? Tan Yong terkejut, mengetahui pria di hadapannya tahu tentang marga keluarganya. Dia juga mengingatkan pria itu untuk menyerah. Monster aneh itu menunjukkan senyum jahatnya. Pria misterius itu langsung menghentikan monsternya. Dia punya rencana lain. Dia pun berjalan mendekati monster anjing milik gadis kecil yang ditolong oleh Tan Yong. Dia menyentuh bagian kepala dari monster anjing itu. Muncul aura ungu kegelapan di bagian yang disentuh pria itu. Monster itu tampak bergetar kesakitan di sekujur tubuhnya. Sesaat setelah itu, muncul bola merah besar di atas monster anjing. Monster itu menjadi sangat agresif. Tidak hanya itu, monster anjing di hadapannya juga berubah wujud menjadi lebih besar. Tan Yong yang masih kebingungan melihat anomali di hadapannya meminta nekromancernya untuk bersiap. Pria misterius itu memang berencana untuk menemui para siswa jenius. Akan tetapi, tanpa sengaja mereka bertemu di pinggiran kota. Dia pun ingin menguji Tan Yong. Tan Yong bergidik ngeri melihat monster anjing di hadapannya semakin besar. Akhirnya anjing itu sudah siap melawan Tan Yong. Sin berpindah ke sisi Sinyi, dia yang sedang berjalan sendiri keliling kota, sampai di sebuah gedung yang sangat ramai dengan sorakan dari orang-orang. Karena dia penasaran, dia langsung melangkah ke arah gedung tersebut. Setelah memasuki gedung itu, Sinyi semakin penasaran dengan apa yang orang-orang itu tonton. Dia pun langsung menuju ke arah depan kerumunan. Dia terkejut melihat seorang pria di atas arena yang sangat familiar. Yap, orang itu adalah Linzi yang sedang bertanding melawan Xiong. Sontak dia berteriak menyemangati Linzi. Tanpa dia sadari, orang di sampingnya adalah Ah Ning, rival dia dalam mendapatkan hati Linzi. Sesaat setelah itu dia melirik orang di sebelahnya yang juga tampak familiar. Orang di sebelahnya juga sontak melirik ke arah Sinyi. Di atas arena, wasit menjelaskan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Xiong selama ini. Linzi masih terdiam santai memandang ke arah Xiong sambil menilai kekuatan fisik lawannya. Dengan sombong, Xiong memberikan Linzi kesempatan untuk menyerangnya duluan. Wasit pun mengizinkan Linzi untuk memukul duluan, dan dia juga memperingatkan Linzi untuk hati-hati saat memukul. Wasit itu takut jika tangan Linzi bisa patah saat memukul Xiong. Di hadapan Linzi, Xiong masih bisa memamerkan otot-ototnya yang kelar itu. Saat dia masih memamerkan ototnya, tanpa dia sadari, salam olahraga dari Linzi meluncur lurus ke arah pipi Xiong. Cairan merah muncrat dari mulutnya. Salam olahraga itu membuat Xiong terbang jauh ke arah luar arena.
Tubuh Xiong langsung tergeletak tak sadarkan diri. Dia tidak tahu jika pukulan Linzi adalah pukulan one hit one kill bagi manusia biasa. Wasit pun tak menyangka serang pria kurus di hadapannya mampu menerbangkan Xiong dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari lawannya. Sinyi dan Ah Ning yang tadinya saling pandang, malah menjadi bahagia, mereka berdua tanpa sadar adu tos satu sama lainnya. Tak butuh waktu lama, mereka sadar dengan tindakan mereka berdua. Mereka pun langsung menjaga jarak dan berpaling satu sama lainnya. Wasit botak itu dengan segala alasannya akan mendiskualifikasi Linzi. Dia menganggap Linzi menyerang tanpa adanya aba-aba dari si botak. Linzi langsung memberikan tatapan mengancamnya. Sontak, si botak langsung meralat kata-katanya. Dia juga mengumumkan, jika Linzi tetap menjadi pemenang pertandingan ini secara sah. Beberapa saat setelah pertandingan, notif di HP-nya berbunyi, hadiah dari pertandingan itu sudah ditransfer ke rekening Linzi. Tanpa Linzi sadari, dari arah depan ada dua orang wanita imut yang menyapanya. Sinyi ambil start duluan, dia nyamperin Linzi dan memuji kekuatan Linzi. Oh, sepertinya kita gak terlalu akrab kan? Dengan pedenya, Sinyi bilang kalau dia sudah menjadi teman, karena dia pernah membuat tim dengan Ah Ning dan Linzi. Kayaknya cewek ini rada-rada ya kelakuannya. Dia pun langsung memperkenalkan dirinya lagi. Ah Ning pun menunjukkan ekspresi cemburunya. Linzi yang gak suka basa-basi dia menanyakan maksud dan tujuan Sinyi datang ke sana. Dia pun menjelaskan, jika dia hanya ingin membantu mereka berdua mengaktifkan soul power spesialnya. Tapi dengan syarat, mereka harus mau berteman dengan Sinyi. Linzi langsung mengajak mereka untuk mencari tempat yang lebih sepi untuk ngobrol soal soul power. Beberapa saat kemudian, Sin berpindah ke sebuah hotel yang sangat megah. Ternyata Linzi membawa kedua gadis itu ke sebuah hotel di pusat kota, tanpa Sinyi dan Ah Ning berada di situasi yang krik-krik. Linzi mengajak Sinyi untuk memulai latihannya. Sinyi menjelaskan panjang lebar soal soul power spesialnya. Ah Ning kagum dengan kemampuan Sinyi. Dia baru mengetahui ada kemampuan-kemampuan unik seperti itu. Kalau begitu, bagaimana caramu membantu kami untuk mengaktifkan soul power itu? Sinyi meminta Linzi untuk menutup matanya dan tetap fokus. Sinyi pun segera berdiri dan mendekatkan dirinya ke arah Linzi. Ah Ning yang semakin terbakar api cemburu, dia pun menegur Sinyi supaya tidak terlalu dekat dengan kakaknya. Dia meminta Ah Ning untuk diam, dia menjelaskan, jika, dengan cara inilah dia bisa merasakan kemampuan milik Linzi. Mau tidak mau, Ah Ning berusaha percaya dengan kata-kata Sinyi. Sinyi pun mulai memusatkan fokusnya untuk menelusuri alam bawah sadar Linzi. Saat dia membuka mata, dia mampu melihat ke dalam lautan kesadaran Linzi. Dia melihat sosok monster biru berdiri di hadapannya. Monster itu tampak seperti rock ghost, akan tetapi monster itu diselimuti es di sekujur tubuhnya. Sesaat setelah penelusuran itu, Sinyi menjelaskan penglihatannya kepada Linzi. Dia melihat monster rock ghost dengan berselimutkan es. Sinyi berpikir, jika itu adalah gabungan antara kedua monster Linzi. Apakah itu fusion? Sinyi menjelaskan, jika saat ini kekuatan fisiknya belum mampu untuk menerawang dengan jelas, jadi informasi yang bisa dia berikan sedikit samar. Selanjutnya, Sinyi meminta Ah Ning untuk bersiap, karena sekarang giliran dia yang akan dicari jalan pengaktifan soul power spesialnya. Sinyi tanpa ragu berjalan mendekati Ah Ning, dia akan melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada Linzi sebelumnya. Dia pun memejamkan matanya dan memfokuskan kekuatannya. Sesaat setelah itu, dia membuka matanya. Dia melihat sesosok siluet wanita iblis bertanduk yang sedang dikelilingi beberapa iblis-iblis kecil. Iblis wanita itu sontak menoleh ke arah Sinyi berada. Sinyi yang terkejut setelah dilirik iblis wanita itu langsung kembali tersadar dan mundur menjauhi Ah Ning. Ah Ning pun bertanya-tanya, kenapa Sinyi tampak ketakutan setelah masuk ke dalam kesadarannya. Dia pun menjelaskan jika dia hanya melihat sesosok bayangan hitam. Mungkin karena potensi Ah Ning belum terbentuk, makanya hanya tampak siluet hitam saja. Dia meminta Ah Ning untuk terus berlatih lagi. Dalam hati Sinyi berpendapat, jika apa yang barusan dia lihat itu adalah hal yang buruk, dan untuk saat ini,
Akan lebih baik jika dirahasiakan dulu. Di sisi Ah Ning, dia bertekad untuk berusaha lebih keras lagi. Waktu menunjukkan jam 11 lebih 29 menit dini hari. Sinyi yang kelelahan langsung duduk di atas kasur. Dia juga beralasan jika gadis kecil seperti dia akan sangat berbahaya jika berkeliaran di luar sana saat larut malam. Kembali lagi dengan sifat Sinyi yang agak-agak ini ya. Dia meminta Ah Ning dan Lindsay mengizinkannya untuk menginap bersama mereka di hotel. Lindsay cuma bisa terdiam tanpa kata. Sedangkan Ah Ning tampak semakin cemburu. Kesempatan dia berdua dengan Kak Lindsay terganggu dengan kedatangan Sinyi. Padahal Lindsay dan Ah Ning belum mengatakan apapun, tiba-tiba saja Sinyi mengucapkan terima kasih ke mereka berdua. Suasana di kamar pun menjadi aneh, tampak Lindsay yang tak bisa tidur. Ternyata Ah Ning juga gak bisa tidur. Dia khawatir Sinyi mengambil kesempatan untuk mendekati kakaknya. Sedangkan di sisi Sinyi juga gak bisa tidur. Alhasil mereka bertiga gak bisa tidur semua, tapi Ah Ning dan Sinyi berpura-pura tidur. Akhirnya Lindsay mengalihkan pikirannya ke kedua monsternya. Dia ingin membangun hubungan antara kedua monsternya supaya bisa melakukan fusion. Sedangkan Sinyi bertekad untuk segera mengaktifkan soul power spesial mereka berdua. Waktu pun berlalu cukup lama. 10 hari setelah kejadian di hotel itu, Sin berpindah ke Akademi Jiangning. Pengumuman pembagian kelas siswa baru sudah keluar. Para siswa baru berkerumun di depan papan pengumuman. Mereka mencari nama mereka berada di kelas berapa. Dalam layar pengumuman, siswa baru dibagi menjadi 4 kelas. Lindsay masih mencari namanya berada di kelas yang mana. Akhirnya dia menemukan namanya berada di kelas 1. Lindsay senang, dia berada di kelas 1. Ah Ning juga ikut senang. Ternyata mereka berdua berada di kelas yang sama. Entah dari mana datangnya, Sinyi tiba-tiba berada di sekitar mereka berdua. Dia juga memberikan kabar yang sangat mengejutkan. Dia juga berada di kelas 1 juga. Ah Ning tampak kecewa dengar kabar itu. Ya, berarti selama mereka sekolah di Akademi Jiangning, dia akan bertemu dengan Sinyi. Dan selama itu juga mereka akan berkompetisi untuk mendapatkan hati Lindsay. Tanyong yang tampak babak belur sedang menyapa Sinyi. Sinyi terkejut melihat kondisi Tanyong. Tampaknya sih, Tanyong babak belur karena kejadian di malam itu. Dia dihajar habis-habisan oleh pria misterius yang menemuinya. Sinyi bertanya-tanya, kenapa Tanyong bisa jadi seperti itu? Tanyong pun menjelaskan kejadian 10 hari yang lalu saat dia bertemu pria misterius. Dia juga sudah mulai menerima takdirnya, karena dia telah dipisahkan oleh kelas di Akademi Jiangning. Meskipun sedikit kecewa, dia harus menerima takdirnya. Sedangkan di belakang Tanyong, tampak Li Pengyun yang bersyukur karena gak sekelas dengan Lindsay. Jika tidak, jiwa psikopatnya gak akan bisa dia tahan. Dia masih terus memandangi Tanyong dari belakang. Sedangkan di sisi Ah Ning, dia dihampiri oleh kedua bestinya. Dia bersyukur kedua bestinya juga lolos dan diterima di Akademi Jiangning. Mereka menjelaskan jika hanya kelas 1 dan 2 saja yang mendapat fasilitas yang sangat bagus. Entah kenapa ciwi-ciwi di sini bertingkah aneh setelah melihat Lindsay, termasuk teman Ah Ning yang satu ini. Sin berpindah ke sebuah kelas. Profesor Qin He menyapa siswa baru di kelasnya. Dia gak peduli jika siswanya masuk atau gak, yang penting bagi dia adalah siswanya terus berlatih. Dan dia juga menjelaskan jika secara berkala akan ada ujian. Jika tidak lulus mereka akan dipindahkan ke kelas biasa. Dia juga menginfokan jika setiap ujian, siswa yang berada di 3 besar akan mendapatkan uang sebesar 100.000 yuan. Tahu sendiri kan kalian, setelah mendengar uang, Lindsay yang paling bersemangat. Ah Ning gak begitu terkejut mendengar info itu. Ya, karena ini memang Akademi Jiangning, itu hal yang wajar. Jika menang 2 kali aja, bisa dipakai untuk membeli monster tingkat tinggi. Profesor Qin menjelaskan jika mereka yang berada di kelas 1 dan 2 mendapatkan berbagai fasilitas, akan tetapi dia juga menegaskan jika ada satu program yang jangan sampai mereka skip, yaitu program pertarungan virtual. Lokasi fasilitas itu berada di gedung belakang sekolah. Pertarungan itu juga bisa meningkatkan pengalaman bertarung mereka dan monsternya. Pertarungan ini gak hanya melawan siswa Jiangning saja, melainkan siswa-siswi dari seluruh dunia secara acak. Tentu saja hadiah dari pertandingan itu juga gak main-main. Yang lebih penting, peringkat poin yang didapat akan masuk dalam penilaian peringkat perunggu, perak, atau emas. Di sisi Lindsay, dia bertekad untuk segera menaikkan peringkat dari Rock Ghost.
Dia ingin membuat Rogue Ghost setara dengan Snow Maiden. Dia mengingat pelatihannya ke kedua monsternya. Dia memerintahkan mereka untuk melakukan fusion. Yang ada malah kedua monsternya menunjukkan ekspresi datar. Sistem juga menginfokan jika fusion gagal, syarat level tidak terpenuhi. Kelas pun sudah selesai. Para murid bergegas keluar kelas. Lindsay ingin segera ke gedung pertarungan virtual. Saat para siswa itu membuka pintu, mereka langsung disambut beberapa orang senior. Lindsay yang sudah terkenal, dia menjadi incaran para klub senior. Bahkan ada senior wibu yang mendekati Lindsay dan menawarkan dia untuk masuk klubnya dengan berbagai keuntungan jika menjadi member klub itu. Namun, Lindsay menolaknya dengan sopan. Dari arah depan, datang beberapa senior menghampiri Lindsay yang sedang dikerumuni para senior. Perhatian Lindsay dan para senior wibu itu teralihkan oleh kedatangan mereka. Kedatangan senior-senior ini membuat kerumunan itu menghindar dan memberikan mereka jalan. Pimpinan senior itu menyapa Lindsay. Dia adalah Luo Han. Seseorang di belakangnya membetulkan jika itu Lindsay. Senior itu adalah senior Si yang batal bertarung dengan Lindsay saat akhir ujian. Sinyi merasakan bakal ada masalah di antara Lindsay dan klub High Mountain. Lindsay membenarkan jika itu adalah dia. Dengan santai dia menanyakan ada tujuan apa mereka menemuinya. Baiklah, sekarang aku kasih kau kesempatan, gabung dengan kami dan urusan yang lalu dilupakan, asal kau tahu klub ini gak bisa dimasuki sembarang orang. Tanpa pikir panjang Lindsay menolak tawaran itu, dia beralasan jika saat ini, bergabung dengan klub, tidak ada untungnya, bahkan jika itu klub rang 5 teratas sekalipun. Senior Han terkejut mendengar penolakan dari Lindsay, padahal itu kesempatan emas jika ditawarkan ke siswa yang lainnya. Senior Si terpancing emosinya, dia mengancam Lindsay, jika dia tidak bergabung dengan klub ini, maka itu berarti Lindsay menantang klub High Mountain. Sambil berjalan meninggalkan para senior itu, dia mengatakan jika itu bukan masalah baginya. Lah, nih bocah gak ada takut-takutnya. Senior Han sambil menahan emosinya dia melirik ke arah Lindsay. Sinyi yang masih berada di kerumunan juga setuju dengan keputusan Lindsay. Ahning yang sedang digandeng pun bertanya, apa ini gak akan jadi masalah buat kakaknya? Lindsay beranggapan jika bergabung dengan klub malah akan menambah banyak masalah. Jika memang mereka memiliki kemampuan, biar kemampuan mereka yang membuat dia berubah pikiran. Beberapa saat setelah meninggalkan para senior, Lindsay dan Ahning telah sampai di gedung pertarungan virtual. Banyak siswa senior tingkat 2 maupun tingkat 1 yang sedang berlatih di dalam gedung itu. Konsepnya sama seperti saat ujian. Mereka hanya perlu memfokuskan energinya, dan kemudian kesadaran mereka akan dipindahkan ke dalam dunia virtual. Lindsay dan Ahning langsung mencari tempat yang kosong. Mereka berdua duduk bersebelahan. Ahning bertekad untuk lebih kuat dan ingin mengejar ketertinggalannya. Lindsay juga mulai memejamkan matanya. Saat dia membuka matanya, dia sudah berada di dunia virtual. Dunia virtual kali ini sangat berbeda dengan saat ujian masuk akademi. Sistem di dunia virtual ini menunjukkan identitas dari Lindsay, nama Lindsay, jenis kelamin laki-laki, level trainee, poin 0, jumlah pertandingan 1, win rate 0, ranking 573.620. Dia pun langsung menekan tombol pencarian lawan. Dia juga menargetkan minimal sudah memasuki 100.000 besar. Setelah beberapa saat menunggu, sistem pun menemukan lawan yang tepat untuk Lindsay. Di saat itu juga, Lindsay langsung ditransfer ke arena pertandingan. Arena ini tidak berupa ring, melainkan arena random berupa alam liar. Di arena ini Lindsay dan lawannya dipertemukan. Lindsay sedikit terkesima melihat arena yang terlihat nyata. Lawan Lindsay telah menyadari jika Lindsay adalah pemula, karena dia tampak kebingungan. Untuk memastikan persepsinya, dia menanyakan langsung kepada Lindsay, apakah dia baru pertama kali mengikuti pertandingan virtual ini? Lindsay cuma memberikan isyarat dengan anggukan kepala. Siswa itu kegirangan, kali ini lawan dia adalah pemula. Siswa itu merasa cukup beruntung. Dia juga meremehkan Lindsay karena dia seorang pemula. Siswa itu langsung menjulurkan tangannya ke arah depan, dan mensummon monsternya yang berupa seekor babi dengan 2 taring pedang di bibirnya. Monster itu bernama Steel Test Boar, monster tipe Beast, rang 2, stage 1.
Monster babi yang sangat ganas itu rupanya hanyalah seekor babi kecil. Master dari monster itu meminta monsternya untuk bertarung dengan sesuka hatinya. Lindsay memaklumi lawan di hadapannya yang sangat lemah, karena dia juga seorang pemula di pertarungan virtual ini. Tanpa ampun, Lindsay langsung mensummon Rock Ghost. Rock Ghost memandang penuh amarah kepada musuhnya. Siswa itu ingin menunjukkan perbedaan pengalaman bertanding di antara Lindsay dan dia. Dan ya, kalian sudah tahu hasilnya, Rock Ghost langsung menghajar babi kecil itu tanpa ampun. Rock Ghost mendapatkan kemenangan pertamanya tanpa perlawanan berarti. Siswa senior itu sontak terkejut, dia tak menyangka jika pemula di hadapannya sangatlah kuat. Lindsay terus-menerus melakukan spam pertandingan. Kali ini lawan dia adalah monster Viking, jenis monster humanoid, rang 2, stage 3, dimenangkan oleh Rock Ghost. Saat ini peringkat Lindsay berada di peringkat ke-573.541. Dia pun terus melakukan pertandingannya, kali ini lawannya adalah Spirit Cat Fierce, monster tipe Beast, rang 2, stage 6, dimenangkan oleh Rock Ghost. Peringkat Lindsay terus naik dengan stabil, kali ini dia di peringkat 572.494. Pertandingan berikutnya melawan The Stinking Flower, monster tipe tanaman pemakan manusia, rang 2, stage 9, dimenangkan oleh Rock Ghost. Kali ini peringkat Lindsay naik lagi. Sekarang dia berada di rang 548.325. Hal itu Lindsay lakukan terus-menerus tanpa istirahat. Sampai akhirnya di 2 hari kemudian, sistem memberitahukan, jika Rock Ghost telah naik ke rang 3, stage 7, dan Snow Maiden ke rang 4 stage 2. Akhirnya Lindsay telah mencapai peringkat 99.832, dia juga mendapatkan hadiah 1000 point achievement. Pertarungan selama 2 hari ini membuat Rock Ghost langsung naik 3 stage. Latihan kali ini Lindsay hentikan karena dia melihat Rock Ghost sudah sangat kelelahan. Lindsay langsung menjadi topik utama di forum Akademi Jiangning. Kemenangan dia 100%, itu berarti selama spam pertarungan tadi Lindsay belum mengalami kekalahan. Ahning yang baru terbangun langsung menyapa kakaknya, akan tetapi Lindsay masih terus berfokus ke smartphone-nya. Lee Pengyun yang juga berada di gedung pertandingan virtual menyadari, jika orang di sampingnya adalah Lindsay. Lindsay sontak menyapa Lee Pengyun, bukankah itu orang peringkat pertama dalam ujian? Dia cuma menanggapi dengan deheman santai, dia juga memuji semangat latihan Lindsay, dan dia juga akan memberitahukan sebuah berita. Dia harap Lindsay gak kaget. Sebelum Lee Pengyun memberitahukan soal berita itu, Lindsay langsung memotong omongannya, "Kau dikeluarkan ya?" Dengan sedikit jengkel dia memamerkan prestasinya di hadapan Lindsay. Hanya dengan 3 hari saja dia berhasil menembus peringkat 150.000. Ahning langsung mengecek peringkat peserta di smartphone-nya, dia terkejut melihat peringkat yang tertera. Lee Pengyun, masih dengan ekspresi bangganya, tiba-tiba Ahning menunjukkan peringkat dari Lindsay. Lindsay hanya dalam 2 hari sudah berada di peringkat 100 ribuan. Lee Pengyun langsung teriak histeris. Ternyata usaha kerasnya selama 3 hari telah disalip oleh Lindsay yang hanya bertanding selama 2 hari. Lindsay dan Ahning meninggalkan Lee Pengyun di gedung pertandingan, mereka berjalan keluar gedung berdua sambil mengobrol ringan. Mengetahui Ahning stuck di rang 180.000 dan ingin mengontrak bis keduanya, Lindsay langsung terkejut. Dia baru tahu jika Ahning bisa mengontrak 2 monster. Dengan tinju manjanya, Ahning mengingatkan kakaknya, jika dia satu-satunya peserta dengan jalur ujian tingkat tinggi saat ujian kebangkitan di sekolah. Lindsay pun berpura-pura jika dia mengingatnya. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya sambil ngobrol soal monster yang cocok untuk Ahning rekrut. Lindsay dengan bantuan sistem ingin menolong Ahning untuk memilih monster keduanya. Ahning pun bahagia mendengar Lindsay akan menemaninya untuk memilih monster kedua. Dia mengajak Lindsay untuk membelinya di akhir pekan ini. Shinyi yang berada di sebuah gazebo, melihat keakraban mereka berdua. Lindsay dan Ahning pun berpisah di taman akademi. Shinyi menegur Lindsay, karena mereka berdua selalu bersama, dimanapun dan kapanpun. Sepertinya Shinyi sudah mulai cemburu dengan kedekatan kakak beradik itu. Shinyi tanpa basa-basi menanyakan hubungan Lindsay dan Ahning yang sebenarnya. Lindsay juga bingung dengan hubungan dia dan adiknya, dia pun mengalihkan perbincangan itu. Jika tidak ada hal lain yang ingin Shinyi tanyakan, dia berencana untuk segera kembali dan beristirahat.
Shinyi mengingatkan Linzi, jika, sepertinya mereka akan menghadapi masalah besar. Dia menceritakan soal Tanyong yang telah dihajar oleh seorang pria misterius saat setelah ujian selesai. Dari ingatan Tanyong, mereka angkatan baru akan menjadi target pria misterius itu. Linzi sontak bertanya kepada Shinyi, apa tujuan dari orang itu? Dan siapa dia? Shinyi juga tidak mengetahui identitas pria itu. Yang jelas dia sangat kuat dan mempunyai kemampuan spesial yang mampu memaksa monster menjadi makhluk buas, biasanya disebut demonisasi. Setelah itu, Linzi melanjutkan perjalanannya kembali ke asramanya, dan dia juga berterima kasih kepada Shinyi karena telah peduli kepadanya. Shinyi mulai tidak tenang, dia mengingat saat melihat kesadaran Ahning yang seperti wanita iblis, kemungkinan Ahning ada hubungannya dengan kekuatan demonisasi. Scene berpindah di keesokan harinya. Tampak Linzi kembali ke dalam gedung pertarungan virtual, kali ini dia menargetkan peringkat 10.000 teratas. Kali ini dia mensummon Snow Maiden, beberapa pertandingan pun telah dilewati, dan pada akhirnya peringkat Linzi sekarang berada di 10.002. Di suatu tempat tampak seseorang misterius yang sedang memantau perkembangan Linzi. Dia juga melihat profil dari Linzi, banyak informasi yang belum pasti, dari monster yang Linzi pakai sampai skill spesial milik Linzi. Pria misterius itu semakin tertarik dengan Linzi, dia berharap segera bertemu dengan Linzi. Linzi yang berambisi masuk 10.000 teratas, dia mencoba peruntungannya kembali, dia mulai mencari lawan berikutnya, dan akhirnya bertemu dengan lawannya. Siswa di hadapannya memakai topeng tulang misterius. Linzi yang polos penasaran dengan tren memakai topeng saat bertanding. Tanpa banyak omong, siswa itu menjulurkan tangannya, dan mensummon kedua monsternya. Monster pertama adalah kura-kura dengan cangkang berduri. Monster itu bernama Spiny Turtle, monster elemen tanah, rank 4, stage 1. Dan monster kedua adalah ikan koi hijau bertanduk naga. Monster itu bernama Dragonfish, monster elemen air, rank 4, stage 1. Kedua monster milik siswa itu telah mencapai rank 4 ke atas. Linzi masih santai, dia juga mensummon kedua monsternya, pertarungan kali ini adalah 2 versus 2. Kedua monster Linzi juga sudah muncul di hadapannya. Kedua monster milik pria misterius itu sudah siap untuk bertanding. Di kedua belah pihak belum ada yang akan memulai pertarungan, Linzi juga hanya terdiam sambil menilai lawannya. Pria itu memuji kemampuan Linzi, karena dia mampu mencapai peringkat saat ini dengan waktu yang sangat singkat. Pria itu juga menjelaskan jika orang-orang yang berada di bawah peringkat 10.000, hanyalah sekumpulan orang-orang lemah. Jika Linzi mampu mengalahkannya maka dia punya kualifikasi untuk bekerja sama dengan orang-orang di organisasinya. Seperti biasa, Linzi tidak peduli dengan ocehan lawannya, dia hanya peduli dengan pertandingan yang akan dihadapi. Pria misterius itu pun akan memulai pertandingannya, dia ingin memberi Linzi pelajaran. Dia memerintahkan monster ikan koi bertanduk naga untuk membuka serangan, koi itu langsung menyemburkan air yang sangat banyak. Serangan itu langsung ditahan oleh Snow Maiden. Bongkahan es di hadapannya langsung hancur seketika. Rock Ghost juga tak mau kalah, dia maju menerjang lawannya. Monster kura-kura milik pria misterius itu tidak tinggal diam. Dia mulai menggerakkan duri-duri yang ada di cangkangnya. Duri-duri itu langsung ditembakkan ke arah Rock Ghost secara bertubi-tubi. Rock Ghost tidak menyangka jika duri di punggung kura-kura itu bisa ditembakkan seperti peluru machine gun. Sontak dia langsung merubah bentuk fisiknya menjadi bentuk Spirit Ghost. Tak hanya sampai di situ saja, kura-kura itu mampu menggulung tubuhnya seperti terenggiling. Dia langsung menggelindingkan badannya ke arah Rock Ghost. Untung saja, Snow Maiden sigap melindungi Rock Ghost, dia langsung mengeluarkan skillnya yaitu Ice Shield. Ice Shield mampu menahan benturan dari tubuh monster kura-kura itu. Ternyata serangan itu hanyalah pengalihan saja. Serangan yang sesungguhnya datang dari sisi kanan Snow Maiden. Snow Maiden tak lagi mampu menghindari serangan itu. Serangan air itu diluncurkan oleh monster ikan koi bertanduk naga. Setelah Snow Maiden terperangkap oleh skill pusaran air milik monster ikan, si kura-kura kembali menggelinding ke arah Snow Maiden. Untuk membantu rekannya, Rock Ghost langsung mengeluarkan skill Earth Spike-nya ke arah monster kura-kura. Akan tetapi skill itu tidak berefek apapun kepada monster kura-kura.
monster itu masih melaju kencang ke arah Snow Maiden. Akhirnya, Snow Maiden mulai serius, dia memusatkan energi esnya di ujung telunjuk. Yah, itu skill ultimate dari Snow Maiden yang jarang sekali dia gunakan. Skill itu adalah Frost Nova. Akhirnya combo skill kedua monster itu terhentikan, di kura-kura hanya terkena sedikit efek pembekuan di sisi cangkangnya. Sepertinya monster kura-kura itu berhasil menghindari skill Frost Nova meskipun sedikit terlambat. Pria misterius itu kembali memuji kemampuan Lindsay dan monsternya. Lindsay mulai serius, selama ini dia dan kedua monsternya hanya mampu bertahan. Sedangkan di sisi lawannya, kedua monster itu mampu bekerja sama dengan sangat baik. Akhirnya pria misterius itu menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari monster kura-kura. Kura-kura itu langsung bertransformasi menjadi kura-kura lumpur. Monster ikan itu membantu transformasi kura-kura dengan menyemburkan air. Kura-kura itu mulai membentuk tubuh barunya. Yah, itu adalah skill gabungan dari kedua monster pria misterius itu. Skill itu membuat tubuh si kura-kura menjadi sedikit lebih besar dan sangat keras. Perubahan dari kura-kura itu membuat Lindsay terkejut, dia baru pertama kalinya melihat kombinasi skill antara dua monster. Kura-kura itu langsung menggelindingkan tubuhnya ke arah lawannya. Rock Ghost juga tak mau kalah, dia akan memukul mundur kura-kura itu. Karena tubuh kura-kura itu sangat besar, akhirnya Rock Ghost terlindas oleh kura-kura lumpur. Melihat Rock Ghost tak mampu menghentikan serangan itu, Lindsay langsung memerintahkan Snow Maiden untuk mengeluarkan skill Extreme Cold Domain-nya. Dia juga telah memusatkan energinya di tangan. Kemungkinan Lindsay akan mengeluarkan skill Soul Impact. Snow Maiden merespon cepat perintah Lindsay. Dia merubah seluruh area di sekitarnya menjadi es. Akhirnya monster kura-kura itu berhasil dihentikan. Sebagian tubuh dari monster itu kembali dibekukan oleh Snow Maiden. Lindsay juga ikut andil dalam pertarungan. Dia meluncurkan pukulan Soul Impact-nya ke sisi yang berhasil dibekukan. Lindsay kembali dikejutkan, serangan yang dia lancarkan tak mampu menggores sedikit pun cangkang kura-kura lumpur di hadapannya. Pria misterius itu tertawa terbahak-bahak, dia mengakui jika pertahanan monster kura-kuranya memanglah sangat kuat, apalagi dia dalam bentuk kura-kura lumpur. Pria itu memerintahkan monster koi bertanduk naganya untuk menyemburkan air panas ke arah kura-kura lumpur untuk mencairkan esnya. Kura-kura itu kembali menggelinding ke arah Lindsay dan Snow Maiden. Tak ada pilihan lain, Lindsay berpindah ke hadapan Snow Maiden, dan dia mengeluarkan Soul Guardian-nya untuk melindungi Snow Maiden. Tabrakan pun terjadi, Soul Guardian milik Lindsay tak mampu menahan. Lindsay langsung terpental beberapa meter ke belakang. Pria itu menganggap Lindsay telah lulus dalam penilaiannya. Snow Maiden yang melihat Lindsay terluka langsung menunjukkan amarahnya. Dia siap bertarung habis-habisan melawan pria misterius dan kedua monsternya. Akan tetapi, dengan sigap Lindsay menenangkan Snow Maiden, dia mengakui kekalahannya, dia juga bertekad untuk berlatih lebih giat lagi. Sistem mengumumkan kekalahan Lindsay, peringkat dia turun ke 10.081. Ternyata setelah terlindas, Rock Ghost terperangkap di dalam tubuh lumpur si kura-kura. Pria itu kembali memuji sikap Lindsay yang rela melindungi monsternya, tak salah jika dia menjadi target rekrutmen dari bosnya. Lindsay kebingungan, tak tahu maksud dari kata-kata pria di hadapannya. Tanpa bertele-tele, pria itu meminta Lindsay untuk bergabung dengan klubnya. Dia juga bisa membantu Lindsay untuk naik satu tingkat. Lindsay menyadari jika orang ini tidak berasal dari Akademi Jiangning. Dia menanyakan apa maksud dan tujuan dari pria di hadapannya. Pria itu menimpali jika waktunya tidak banyak. Dia meminta Lindsay untuk segera menjawab pertanyaannya. Tentu saja Lindsay menolak ajakan dari pria misterius itu. Pria itu menerima keputusan Lindsay, dan dia akan siap melawan Lindsay kembali di pertarungan virtual. Setelah itu, berita kekalahan dari Lindsay tersebar sangat cepat. Forum pertandingan virtual menjadi sangat ramai, berita itu menempati top news. Tampak Li Pengyun sedang membaca komentar dari siswa yang berada di forum itu. Beberapa saat setelah dia scroll-scroll kolom komentar, dia beranjak pergi menghampiri Lindsay. Di sana dia menanyakan apakah Lindsay juga bertemu dengan klub simbiosis? Lindsay membenarkan pertanyaan Li Pengyun. Li Pengyun juga gak akan membiarkan orang-orang yang berani pamer kekuatan di hadapannya, dia akan melawan balik mereka. Lindsay menanyakan asal-usul dari orang itu kepada Li Pengyun.
Sambil meninggalkan Lindsay, dia menjawab kalau dia akan mencari informasinya. Lindsay pun teringat dengan omongan dari Sinyi. Dia juga berpikiran jika orang-orang yang telah menyerang Tanyong adalah orang yang sama dengan orang yang dia hadapi. Dia berpikir jika dia membiarkan orang ini, maka akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Sin kembali berpindah ke gedung akademi. Tampak Lindsay sedang berjalan santai, sambil memikirkan peningkatan level Rogue Ghost. Jika dia meningkatkan menggunakan point achievement, maka Rogue Ghost naik ke rang 4 setara dengan Snow Maiden. Akan tetapi dia belum siap dengan material evolusinya. Sistem pun menginformasikan jika wujud evolusi Rogue Ghost selanjutnya adalah Earth Spirit, perlu mencapai rang 3, stage 9, dengan syarat tingkat pertumbuhan harus mencapai 100%, High Grade Essence Elemen Tanah 30 biji, Batu Spirit Nurturing 3 biji. Semua item itu sangatlah mahal. Untuk item evolusinya saja paling tidak membutuhkan 400.000 yuan. Siswa Gempal yang meminta Lindsay menjadi gurunya memanggilnya dari belakang. Kita panggil aja dia dengan nama Asep ya. Asep terkejut, karena ada orang yang mampu mengalahkan Lindsay. Dengan santai Lindsay menimpali jika dia juga bisa kalah. Karena si Asep adalah informan yang sangat handal, dia menanyakan bagaimana cara mendapatkan item evolusi yang dibutuhkan Rogue Ghost. Asep terkejut mendengar nama kedua item yang Lindsay minta. Kedua item itu bisa disebut harta karun yang sangat langka. Dia juga menanyakan berapa banyak yang Lindsay perlukan. Tidak banyak, hanya 30 High Grade Essence Elemen Tanah dan 3 Batu Spirit Nurturing. Mendengar jumlah yang disebutkan, si Asep sangat terkejut, bahkan seorang pencuri profesional pun tidak bisa mendapatkannya dengan mudah. Tapi dia mempunyai solusi lain. Dia mempunyai informasi tempat yang kemungkinan terdapat 2 material evolusi yang Lindsay butuhkan. Tanpa pikir panjang, Lindsay menyetujui saran dari Asep. Persetujuan yang mendadak itu membuat Asep terkejut, akan tetapi dia tidak mempunyai pilihan lagi. Dia pun mengantar Lindsay ke tempat yang dia maksud. Tempat itu adalah Gunung Lingyun. Asep menjelaskan jika sebelum perang kuno terjadi banyak celah dimensi yang muncul di seluruh dunia. Celah ini terhubung dengan dunia di mana para monster berasal. Beberapa celah dimensi telah disabotase oleh pihak asosiasi dan akademi. Mereka menambang seluruh material evolusi yang ada di dalam celah dimensi itu. Akan tetapi karena begitu banyaknya celah dimensi yang muncul, masih banyak celah dimensi yang belum terpetakan. Pada celah dimensi yang belum dipetakan inilah mereka akan masuk. Lindsay kembali menanyakan kepada Asep, apakah dia yakin apa yang Lindsay butuhkan ada di dalam celah dimensi itu? Dengan yakin dia menjawab tentu saja ada. Setelah didekati, ternyata celah dimensi itu tampak sangat besar. Dengan penuh keyakinan, Lindsay langsung mengajak Asep untuk ikut masuk ke dalam celah dimensi. Tanpa ragu, Asep pun mengikuti langkah Lindsay menuju ke celah dimensi. Sesaat sebelum masuk, dia menanyakan keyakinan Lindsay yang ingin memasuki celah dimensi. Dia mengingatkan jika Lindsay menemui musuh yang sangat berbahaya di dalam sana, kemungkinan besar dia tidak akan bisa keluar lagi. Lindsay tidak memperdulikan resikonya, asalkan dia bisa mendapatkan kedua material evolusi yang dia butuhkan. Dia juga memerintahkan Asep untuk kembali ke akademi jika dia takut. Dengan semangat yang membara, Asep memutuskan untuk tetap mengikuti Lindsay. Lindsay pun turut berbahagia mendengar keputusan dari Asep. Tanpa pikir panjang, mereka berdua lompat ke dalam celah dimensi. Setelah memasuki celah dimensi, mereka berdua berada di dalam sebuah gua bawah tanah. Tampaknya gua itu sangatlah luas. Sesaat setelah mereka memasuki celah dimensi, Asep menyadari jika di dinding gua itu terdapat banyak kristal elemen tanah. Dia pun langsung memanggil monsternya. Big Mouth langsung mengambil kristal-kristal itu satu persatu. Monster itu langsung memakan kristal yang berada di dinding gua. Dengan semangat, Asep memerintahkan monsternya untuk terus-menerus memakan batu kristal itu. Lindsay yang memandangi kristal-kristal itu, memiliki firasat yang tidak baik. Dia pun meminta Asep untuk menghentikan monsternya. Yah, benar saja, ternyata kristal-kristal itu adalah bagian tubuh dari monster cicak yang menghuni gua itu. Monster itu bernama Kristal Gecko, monster tipe batu, rang 2, stage 4. Karena cuman berada di rang 2, Lindsay menyerahkan monster itu kepada Asep. Tanpa pikir panjang, Asep memerintahkan monsternya untuk memakan Kristal Gecko.
Dengan bangga dia menjelaskan jika langkah selanjutnya hanyalah tinggal menunggu monster itu selesai dicerna. Tak lama kemudian monsternya kembali memuntahkan kristal gecko. Monsternya ngomel dengan menggunakan bahasanya sendiri. Dia menerjemahkan jika menurut monsternya kristal gecko itu sangatlah keras dan dia tidak mampu untuk mencernanya. Lindsay pun terkejut mendengar si Asep mampu menerjemahkan bahasa monster. Ada kemungkinan kemampuan itu adalah kekuatan spesial yang Asep miliki. Tak mau kalah gecko yang tadi dia muntahkan, juga mengomel dengan bahasanya sendiri. Lindsay dan Asep langsung memalingkan pandangannya ke arah yang lain. Ternyata, gecko itu memanggil kawanannya. Lindsay dan Asep sudah terkepung. Lindsay meminta Asep dan monsternya untuk segera mundur. Dia tahu jika monster Asep tidak cocok untuk pertandingan kelompok. Tanpa basa-basi, Lindsay langsung mensummon Snow Maiden. Snow Maiden langsung mengeluarkan skill areanya. Tidak butuh waktu lama, para gecko yang mengepung Lindsay dan Asep langsung beku seketika. Lindsay juga mensummon Rock Ghost. Seperti biasa, dia langsung menghancurkan bongkahan-bongkahan es yang ada di hadapannya. Setelah gecko itu hancur, mereka hanya menyisakan bongkahan batu kristal. Asep yang melihat banyak kristal yang tergeletak, jiwa mulungnya meronta-ronta, dia ingin mengumpulkan semua kristal yang berada di hadapannya. Dia juga memerintahkan monsternya untuk menyimpan kristal-kristal itu di dalam perutnya. Lindsay pun langsung memerintahkan Asep untuk membuang semua kristal yang dia kumpulkan. Asep kebingungan, karena kristal-kristal ini adalah pundi-pundi cuan yang berserakan. Lindsay menjelaskan jika monster milik Asep hanya mampu membawa sedikit material evolusi. Jadi Lindsay minta agar monster milik Asep hanya mengumpulkan material tingkat tinggi saja. Asep langsung memerintahkan monsternya untuk kembali memuntahkan kristal-kristal tidak berguna itu. Dia juga langsung mengikuti Lindsay. Lindsay yang berjalan masuk lebih dalam, menemukan beberapa monster lainnya. Ia terus mengamati monster-monster serangga yang nemplok di dinding. Dia merasa item evolusi yang dia butuhkan tidak berada di dalam tubuh monster serangga itu. Dia pun kembali melanjutkan perjalanannya semakin dalam ke arah pusat gua. Akhirnya, Lindsay dan Asep telah sampai di hamparan tanah kosong yang sangat luas yang dipenuhi dengan tumpukan kristal. Dari tumpukan kristal-kristal itu, terdapat beberapa pergerakan yang sangat mencurigakan. Asep juga menyadari pergerakan itu. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul seekor monster cacing kristal yang langsung menggigit Big Mouth. Beberapa monster itu juga berusaha menyerang Lindsay. Untungnya, Lindsay mempunyai respon yang sangat baik dan dia mampu menghindari serangan itu. Rock Ghost juga mendapatkan serangan dari monster cacing. Dia juga mampu menyerang balik monster cacing kristal itu. Monster itu bernama Giant Rock Snake, monster tipe batu, rank 3, stage 4. Monster-monster itu masih terus mengelilingi kelompok Lindsay. Sambil mengamati pergerakan dari lawannya, Lindsay meminta monster-monsternya untuk tetap siaga. Asep yang melihat monsternya dibawa kabur oleh salah satu cacing kristal, sontak dia langsung mengejar cacing itu. Dia pun tidak menyadari jika dari arah belakangnya ada seekor cacing kristal yang mengincarnya. Alhasil Asep dan monsternya tertangkap oleh cacing kristal. Dengan wajah melas berlinang air mata, dia meminta tolong kepada Lindsay untuk diselamatkan. Melihat kejadian itu, Lindsay merasa dejavu. Dia mengingat kembali saat Asep dan monsternya ditawan oleh Golden Calabash. Salah satu cacing kristal itu mencoba menyerang Lindsay secara diam-diam, akan tetapi serangan itu mampu Lindsay tahan dengan Soul Guardian-nya. Monster cacing yang menyerang Lindsay itu langsung ditangkap oleh Rock Ghost. Snow Maiden juga tidak tinggal diam. Dia mengarahkan Ice Shower-nya ke arah barat cacing. Lindsay memerintahkan Rock Ghost untuk segera menghindari Ice Shower yang Snow Maiden lancarkan. Asep yang melihat taktik dari Lindsay bertanya-tanya, kenapa Lindsay tidak menggunakan mode Spirit Ghost-nya. Setelah menerima serangan dari Snow Maiden, cacing kristal itu bergegas kembali ke dalam tanah. Akan tetapi dengan sikap Rock Ghost menangkap ekor dari cacing kristal, sehingga monster itu tidak mampu melarikan diri. Rock Ghost pun berusaha menarik cacing kristal itu agar kembali ke permukaan tanah. Akan tetapi dari arah belakang muncul satu sosok cacing kristal lagi yang akan menyerang Rock Ghost secara diam-diam. Cacing itu pun muncul dari arah belakang Rock Ghost dan siap menerkamnya. Tak punya pilihan lagi. Akhirnya, Rock Ghost melepaskan cacing kristal yang dia tangkap dan memilih untuk menahan serangan dari cacing kristal lainnya.
Bukannya kabur, cacing kristal yang terlepas tadi malah memutar balik dan mencoba untuk menyerang Rogue Ghost dari belakang. Asep yang melihat perjuangan Rogue Ghost, dia pun berteriak mengingatkan supaya Rogue Ghost segera menghindar. Lindsay memerintahkan monsternya untuk tetap diam di tempat dan jangan melakukan pergerakan. Akhirnya, monster cacing itu menunjukkan wujudnya di permukaan tanah. Di saat yang bersamaan, Lindsay memerintahkan Snow Maiden untuk mengeluarkan skill es domainnya, dan Rogue Ghost untuk menggunakan bentuk Spirit Ghost. Dengan timing yang sangat baik, kedua cacing kristal dapat dilumpuhkan. Rogue Ghost langsung kembali ke bentuk semula. Asep baru menyadari taktik yang sangat brilian yang dipakai oleh bosnya. Rogue Ghost langsung menghancurkan kedua cacing kristal yang sudah membeku. Sepertinya ini memang hobi dari Rogue Ghost, selalu menghancurkan musuh yang membeku di hadapannya. Notifikasi sistem pun muncul. Sistem memberitahukan jika Lindsay berhasil membunuh lawannya, dan mendapatkan 2 high-grade essence elemen tanah. Sepertinya Lindsay telah menemukan monster yang dapat menjatuhkan item evolusi yang dia butuhkan. Kali ini dia hanya butuh mengumpulkan 28 item lagi. Di sisi lain Asep dan monsternya sedang dibawa pergi menjauh dari kelompok Lindsay. Mereka berdua langsung dibawa ke bawah tanah menuju sarang dari cacing kristal. Asep dan monsternya kebingungan, di sekelilingnya hanya ada kegelapan dan bau tanah. Sontak mereka teriak ketakutan setelah menyadari jika mereka berada di sarang cacing kristal. Cacing-cacing itu mulai mendekati Asep dan monsternya. Mereka berdua hanya bisa pasrah dan saling berpelukan. Akan tetapi harapan pun muncul kembali, Lindsay berhasil membuat lubang yang sangat besar di permukaan tanah. Lindsay pun langsung menengok ke arah lubang itu, di sana terdapat banyak cacing tanah. Asep pun teriak bahagia karena dia beranggapan bosnya datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Lindsay tidak memperdulikan Asep yang ada di dalam lubang itu, dia hanya peduli dengan cacing kristal yang bergerombol di dekat Asep, dia pun langsung menghitung satu persatu cacing kristal itu. Dan ternyata jumlahnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan material evolusi. Asep pun berteriak kegirangan memanggil Lindsay. Akan tetapi, situasi itu tidak berlangsung begitu lama, para cacing yang berada di sekitarnya langsung menunjukkan ekspresi marahnya. Di saat yang bersamaan, Lindsay memerintahkan Snow Maiden untuk melancarkan Ice Shower-nya. Snow Maiden pun dengan sigap langsung mengarahkan tangannya ke arah gerombolan cacing kristal itu. Asep dan monsternya langsung begidi ketakutan. Bosnya memang akan membasmi seluruh koloni cacing kristal yang menawannya, akan tetapi, cacing itu berada di sekitar dia. Kemungkinan besar dia dan monsternya juga akan terkena serangan dari Snow Maiden. Serangan itu tepat mengenai para cacing kristal. Notifikasi pun bermunculan, Lindsay mendapatkan banyak high-grade essence. Meskipun monster itu hanya menjatuhkan satu material saja, Lindsay cukup puas dengan pendapatannya saat ini, dia mendapatkan 9 high-grade essence tambahan. Akhirnya Asep dan monsternya berhasil keluar dari sarang cacing kristal. Asep pun berterima kasih kepada Lindsay, karena telah menyelamatkannya. Beberapa detik kemudian, muncul serangan mendadak dari arah bawah tanah tempat Asep berpijak, dia pun langsung terlempar setelah mendapat serangan dari cacing kristal. Asep meratapi nasibnya, karena selalu dia yang diincar para monster. Lindsay memerintahkan Rogue Ghost untuk menyelamatkan si Asep. Dengan sigap, Rogue Ghost berhasil menangkap mereka berdua. Setelah mendarat, Rogue Ghost melemparkan kedua beban itu jauh-jauh dari masternya. Setelah melaksanakan tugasnya, dia langsung menolehkan pandangannya ke arah cacing kristal itu. Sepertinya, cacing itu tampak lebih besar dari cacing-cacing sebelumnya. Lindsay cukup senang melihat kedua monsternya sudah bersiap untuk bertarung. Dia memerintahkan kedua monsternya untuk menunjukkan hasil latihan kerja sama tim yang telah mereka latih selama ini. Monster cacing kristal itu meloncat dan menerjang lurus ke arah Rogue Ghost. Dengan sigap, Rogue Ghost merubah wujudnya menjadi Spirit Ghost, dan Snow Maiden langsung loncat menghindari serangan itu. Snow Maiden mengarahkan kedua tangannya ke arah cacing kristal. Dia langsung menangkap cacing itu saat di udara dengan skill S-Chain. Saat cacing itu tertahan, Rogue Ghost yang telah kembali ke wujud fisiknya juga meloncat dan bersiap melancarkan tinju mautnya. Lindsay,
dengan semangat memerintahkan Rock Ghost untuk segera melakukan serangan fatal. Di saat yang bersamaan, Rock Ghost merubah wujudnya menjadi Ghost General. Dia langsung melesat ke arah kepala monster cacing, seperti seekor falcon yang menyergap mangsanya. Rock Ghost pun naik peringkat menjadi rank 3, stage 8, dengan pertumbuhan 24%. Pencapaian baru telah didapatkan, berhasil membersihkan sarang Giant Rock Snake, mendapat 500 achievement point, memperoleh High Grade Essence Elemen Tanah 10 biji, Batu Spirit Nurturing 1 biji. Lindsay pun ikut bahagia melihat pencapaiannya. Asep juga bersemangat, dia mengajak Lindsay untuk segera turun ke dalam sarang cacing kristal, dan mencari harta yang sangat berharga yang tersimpan di dalamnya. Ternyata, mereka tidak hanya berdua di dalam celah dimensi. Muncul sosok misterius dari arah belakang mereka. Sosok itu adalah orang yang telah menghajar habis-habisan Tan Yong. Lindsay pun langsung bersiaga, dia juga bertanya-tanya, siapa orang yang berada di hadapannya ini? Kenapa dia bisa tahu namanya? Pria misterius itu pun membuka sedikit informasi tentangnya, dan informasi itu kemungkinan Lindsay juga telah mengetahuinya. Lindsay hanya memikirkan satu kemungkinan, orang ini juga berasal dari klub simbiosis. Sonta Asep juga mengatakan, jika orang di hadapan mereka memang berasal dari simbiosis. Asep menjelaskan jika dia mempunyai sedikit informasi tentang simbiosis. Beberapa hari yang lalu, Li Pengyun memintanya untuk menyelidiki simbiosis. Orang-orang ini sering menyerang Beastmaster dan merampas monsternya. Mereka mengaku jika mereka ingin melindungi para monster. Pria misterius itu mensummon monsternya yang berwujud aneh itu. Dia juga mengatakan, jika simbiosis adalah klub pelindung para monster. Sejak bencana ratusan tahun yang lalu, Ferocious Beast telah turun ke benua ini melalui celah dimensi. Mereka yang bisa dijinakan oleh manusia disebut Pet Beast. Sedangkan mereka yang menolak untuk dijinakan oleh manusia biasanya disebut Ferocious Beast. Pria misterius itu mempertanyakan, kenapa harus dibeda-bedakan? Manusia tidak hanya membedakan tinggi rendahnya derajat antara setiap orang. Bahkan, monster pun mereka beda-bedakan. Manusia memberi mereka peringkat dengan seenaknya sendiri. Dan keberadaan kelompok kami, untuk menghapuskan ketidakadilan itu. Lindsay yang mendengar ocehan pria itu semakin kebingungan dari maksud dan tujuannya. Pria itu juga menawarkan kepadanya, jika dia mau bergabung, maka dia bisa membuka kekuatan sejati dari kedua monsternya. Lindsay semakin kebingungan, dia berpikir jika kekuatan monsternya saat ini bukanlah kekuatan yang sesungguhnya. Lindsay setuju dengan argumen pria misterius itu soal ketidakadilan di dunia ini, karena di dunia ini hanya yang kuatlah yang dapat berkuasa, tapi dia juga tidak berencana untuk bergabung dengan kelompok simbiosis. Asep mencoba untuk menyadarkan Lindsay, di kelompok itu, mereka mengandalkan cara berbicara yang seolah-olah mereka adalah pelindung bagi para monster, di balik itu semua, mereka hanyalah sekelompok teroris. Mereka seperti serigala berbulu domba. Sedari awal, Lindsay memang sudah tidak percaya dengan omongan pria misterius itu. Pria itu melambaikan tangannya ke arah monster misterius, sepertinya dia meminta sesuatu dari monsternya. Ya, dia mengambil seekor cacing kristal di dekatnya, dan diberikan kepada pria misterius. Pria itu mengelus-elus cacing kecil di pangkuannya. Tampaknya, dia akan melakukan sesuatu. Benar saja, tak lama dari itu, cacing kristal berubah menjadi sangat agresif, matanya merah menyala. Selain itu, tubuh cacing kristal mengalami transformasi seperti monster anjing yang dilawan Tan Yong. Lindsay sangat terkejut melihat transformasi itu, dia teringat kata-kata dari Sinyi, pria misterius itu, mampu membuat monster mengalami demonisasi. Pria itu, memamerkan kepada Lindsay kekuatan monster sejati yang dia maksud. Cacing itu akhirnya selesai menjalani proses demonisasinya. Dia sekarang bernama Demonic Giant Rock Snake, monster tipe batu, rank 5, stage 1. Wih, banyak banget ya naik ranknya. Lindsay sekarang benar-benar panik, monster cacing di hadapannya bisa naik 3 tingkat setelah menerima skill eksklusif demonisasi. Sekarang, dia benar-benar yakin jika pria di hadapannya adalah orang yang sama dengan orang yang menyerang Tan Yong. Pria itu meminta Lindsay untuk mencicipi kekuatan sejati dari cacing kristal. Monster cacing itu meraung sangat keras,
dan dia langsung mengeluarkan skill Earth Spike ke arah Lindsay. Benturan antar skill pun terjadi. Asap tebal mengepul akibat benturan skill itu. Ternyata, Lindsay gak kenapa-napa. Snow Maiden berhasil melindungi Lindsay dengan Ice Shield-nya. Di belakang Snow Maiden, Asep gemetar ketakutan sambil memeluk kaki Rock Ghost. Sepertinya Lindsay dan Rock Ghost sudah muak dengan tingkah Asep yang sangat penakut. Tiba-tiba saja, Asep merasa kebingungan dan sedikit iba dengan monster cacing di hadapannya. Ternyata benar, skill eksklusif milik Asep adalah mampu mentranslate bahasa monster ke bahasa manusia. Monster itu merintih kesakitan, ternyata monster itu bukan mengamuk, akan tetapi monster itu menggeliat kesakitan akibat proses demonisasi. Dia pun menyampaikan ke Lindsay, jika monster itu sangat kesakitan akibat dipaksa bertransformasi ke bentuk demon. Sontak, Lindsay marah besar. Apa yang pria itu katakan ternyata semuanya bullshit. Nyatanya, monster itu tersiksa karena dipaksa bertransformasi. Sambil menahan rasa sakit, monster cacing itu memutar-mutar tubuhnya tak tentu arah. Lindsay berubah ke mode serius, kali ini dia meminta kedua monsternya untuk bekerja sama. Snow Maiden dan Rock Ghost memahami perintah dari masternya. Snow Maiden mengangkat tangannya. Dia membekukan area di sekitar cacing kristal itu berdiri, sampai akhirnya sebagian dari tubuh cacing itu juga membeku. Yah, tahu sendirilah, elemen tanah mampu melawan elemen es. Akhirnya es yang membelenggu sebagian tubuh monster cacing, dengan mudah dihancurkan oleh monster cacing kristal. Lindsay terus memutar otaknya, dia berharap ada bantuan sistem seperti saat melawan Raja Kumbang. Jika tidak, itu akan menjadi mustahil untuk mengalahkan monster di hadapannya. Monster itu masih terus menggerang dan mendesis. Lindsay memahami konsep transformasi yang terjadi, karena itu bukan kekuatan asli monster, jadi pasti akan ada efek samping dari kekuatan itu. Dia pun mulai memanggil sistemnya. Dia langsung menggunakan seluruh poin miliknya untuk meningkatkan perkembangan dari Rock Ghost. Alhasil, Rock Ghost berhasil meningkat ke rank 3, stage 9 dengan tingkat pertumbuhan 100%, dan dia juga langsung bertransformasi ke bentuk Rock General. Rock Ghost melaksanakan tugasnya dengan baik, tanpa perintah dari Lindsay, dia meluncur ke arah cacing kristal. Monster cacing tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan skill hujan batu, meskipun tampaknya dia belum sepenuhnya dapat mengendalikan skill itu. Lindsay memerintahkan Snow Maiden untuk melindungi Rock Ghost, karena dalam wujud ini, dia memiliki kecepatan 3 kali lipat akan tetapi pertahanannya minus 100%. Jika sampai Rock Ghost terkena serangan, bisa-bisa dia langsung meninggal. Snow Maiden memfokuskan kekuatannya untuk menahan serangan hujan batu dari cacing kristal. Setiap serangan yang mengarah ke Rock Ghost, berhasil dia tahan dengan baik. Sepertinya, ikatan antara kedua monster itu sedikit demi sedikit mulai terbentuk, kerja sama mereka semakin bagus. Alhasil, tingkat fusion kedua monster Lindsay semakin meningkat, dapat memungkinkan mereka melakukan fusion bentuk maupun fusion skill. Skill baru pun terbuka, S-Core Crash. Intinya, skill ini membuat skill batu milik Rock Ghost berelemen ganda, elemen es dan batu, dan jika menabrak targetnya, akan menyebabkan ledakan es yang sangat kuat. Akan tetapi, skill ini membutuhkan waktu untuk menyatukan kedua elemen. Akhirnya, yang Lindsay tunggu-tunggu terjadi juga, kedua monsternya kemungkinan mampu mengeluarkan fusion skill. Skill ini seperti hantaman meteor yang sangat besar. Semakin lama casting yang dilakukan, maka semakin kuat efeknya. Ternyata, untuk membuka skill fusion, salah satu syaratnya adalah kedua monster berada di rank yang sama. Skill ini semakin besar probabilitasnya jika kedua monsternya memiliki ikatan yang sangat baik dan selaras. Rock Ghost melompat tinggi di atas monster cacing kristal. Sontak, monster cacing itu menoleh ke arah Rock Ghost yang berada di atasnya. Dengan sigap, Rock Ghost melancarkan serangan tendangan madun tepat di kepala monster cacing. Monster itu semakin menggeram kesakitan. Dia juga langsung melancarkan serangan balik ke arah Rock Ghost dengan sabetan ekornya. Lagi-lagi, serangan itu dihadang oleh Ice Shield milik Snow Maiden. Ice Shield itu langsung hancur ketika terkena sabetan ekor dari monster cacing. Tampaknya, kondisi kedua monster Lindsay kelelahan, terutama Snow Maiden yang dari tadi melindungi Rock Ghost dari serangan cacing kristal.
Pria misterius itu sangat menikmati pertunjukan di hadapannya sambil bersenandung. Melihat kedua monsternya mulai kelelahan, Lindsay mengambil inisiatif untuk melakukan skill combo terbarunya. Untuk melakukan skill itu, dia butuh pengalihan karena dia membutuhkan sedikit waktu untuk casting skillnya. Dia pun langsung meminta Asep untuk mengalihkan perhatian dari cacing kristal di hadapannya. Tugas mendadak dari bosnya bikin Asep kebingungan, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lindsay meminta Asep untuk segera bertindak, jika tidak, mereka berdua bisa-bisa meninggal di sini. Tanpa pikir panjang, Asep memerintahkan Big Mouth untuk menyerang monster cacing kristal di hadapannya. Big Mouth pun langsung menembakkan cairan asam ke arah monster cacing. Serangan itu tepat mengenai bagian perut monster cacing. Sontak, monster cacing itu menggeram kesakitan setelah terkena cairan asam. Di saat yang bersamaan, Lindsay memerintahkan kedua monsternya untuk fokus kepada fusion skill mereka. Batu meteor es pun terbentuk di atas kepala monster cacing. Meteor es itu telah mencapai titik sempurna dari fusion skill. Kedua monster Lindsay sudah siap untuk melakukan serangan gabungan untuk pertama kalinya. Melihat skillnya sudah siap 100%, Lindsay memerintahkan monsternya untuk meluncurkan skill itu ke arah monster cacing secara bersama-sama. Hantaman yang sangat kuat pun terjadi, area di sekitar ledakan menjadi membeku seketika. Untungnya, Lindsay juga menggunakan Soul Guardian-nya untuk melindungi dirinya dan Asep. Jika tidak, kemungkinan besar mereka berdua juga terkena efek pembekuan akibat ledakan. Asep memberitahu Lindsay, jika monster cacing kristal itu masih hidup, dia masih bisa mendengar rintihan dari monster itu. Mendengar monster itu masih hidup, Lindsay memberanikan diri untuk mendekatinya. Benar saja, monster itu masih bergerak. Asep yang juga ikut mendekat, dia bilang jika monster itu minta bantuan, dia kesakitan, tubuhnya tidak nyaman. Jalan satu-satunya untuk menolong monster itu hanyalah mengakhiri hidupnya. Dengan terpaksa, Lindsay mulai memfokuskan energinya ke tangan. Dia akan mengakhiri semua penderitaan monster cacing. Tidak butuh waktu lama, Lindsay mengarahkan serangan itu ke bagian vital lawannya. Saat itu juga notifikasi muncul, dia telah mengalahkan monster cacing. Dia mendapatkan point achievement sebanyak 1000 poin. Mendapatkan high grade essence elemen tanah sebanyak 10 biji, burst seed card 1. Notif baru. Akhirnya, monster cacing itu kembali ke wujud aslinya. Sekarang Lindsay sudah mendapatkan seluruh material evolusi yang dia butuhkan, ditambah lagi dia mendapat elisir dan burst seed card. Akan tetapi, dia tidak merasa bahagia, melainkan rasa amarah dan kesal yang menyelimuti. Pria misterius itu mencoba ramah kepada Lindsay dan Asep. Apakah kau sedang marah anak muda? Bukannya untuk mendapatkan material kau juga harus membantai monster-monster liar itu? Lindsay sudah tak sanggup lagi menahan amarahnya, dia membentak pria misterius itu. Di belakangnya Snow Maiden sudah bersiap dan mengarahkan skillnya ke arah pria misterius. Lindsay membenarkan, jika mereka butuh material evolusi, mereka harus memburu para monster liar, dan dunia ini memang sungguh tidak adil. Tapi dibanding semua itu, Lindsay paling membenci orang seperti pria misterius. Orang yang selalu bicara soal kesetaraan dan kebebasan. Nyatanya kalian memaksa orang lain untuk sependapat dengan kalian dan juga kalian selalu menindas yang lemah. Grup simbiosis kalian hanya sekumpulan psikopat yang sok suci. Pria misterius itu akhirnya menyerah mengajak Lindsay untuk bergabung dengan grupnya. Akan tetapi, dia memiliki satu kandidat lagi, yaitu Ahning, gadis yang memiliki aura demonik yang murni.